Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita akan membahas masalah hijrah, yang mana seluruh dunia lagi melaksanakan acara hijrah. Nah, perjalanan Rasulullah dari Makkah sampai ke Madinah. Ada apa dalam perjalanan ini? Ini yang perlu kita pahami. Padahal tempat yang suci itu ada 3. Ada berapa? 3. Satu, Baitullah, yaitu Makkah. Yang kedua apa? Baitul Maqdis, Palestina. Sudah? Dan yang ketiga Baitul Maqdis. Nah, inilah satu rahasia yang harus diketahui oleh umat Islam. Kenapa Madinah tidak disebut Bait Suci? Mengapa Madinah tidak dikatakan Bait Suci? Yang disebut Bait Suci dalam Quran itu cuma 3. Baitullah, Makkah, Baitul Maqdis, Palestina, Yerusalem, dan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu diterangkan Allah dalam Al-Quran adanya di langit terakhir. Di sana tempat para malaikat bertawaf keliling. Sedangkan Baitullah itu adanya di Mekah, tempat umat manusia tawaf, haji, umrah dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kenapa tidak di Madinah? Pak Haji, Pak Imam ya. Kenapa tidak di Madinah? Berarti Madinah ini kota apa? Inilah yang menjadi PR umat Islam. Nah, disinilah dalam tausiah hijrah ini kita harus paham. Madinah itu terdiri daripada dal, nun, ha. Jadi saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun Anda berada, jika Anda benar-benar beriman pada Rasul, Anda harus tahu apa itu Madinah. Kenapa Madinah itu tidak masuk dalam kategori bait suci? Apabila salah satu bait ini hancur, maka Allah tenggelamkan ini dunia. Itulah pertanyaan. Kalau Baitullah hancur, hancurlah dunia. Karena kita tahu apa itu? Ka'bah itu adalah pusat dunia. Pusatnya dunia. Ini salah satu bait Allah yang Allah haramkan, yang Allah muliakan. Yang kedua, Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Nah, Palestina yang sekarang kita lihat itu sedang terjadi bentrokan, perang. Kenapa terjadi perang di Palestina? Sebenarnya ini adalah suatu rekayasa kehidupan manusia Bani Adam. Padahal Palestina itu, Yerusalem itu adalah bait Allah juga. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di Palestina sudah terjadi huru-hara, perperangan. Di Mekah adem ayem. Sedangkan yang di Baitul Ma'mur itu ada posisinya di langit terakhir. Disinilah yang harus kita pahami. Mengapa Madinah tidak masuk 3 kategori bait Allah? Ini satu rahasia. Nah, malam ini kita bongkar rahasia. Pertama, Madinah itu terdiri dari mim. Mim itu artinya ma. Artinya apa? Air.
Ma'un. Ya. Kemudian dal. Dal itu artinya dakwah. Apa? Dakwah. Yaitu yakin. Nun itu nur. Hak itu adalah hak. Nah, jadi kalau kita mau hijrah, kita harus mempunyai konsep ini, Pak. Ada mim, ada dal, ada iya, ada nun, ada hak. Ya, mim itu sebagai ulama menartikannya adalah ma, artinya tempat. Ya, kalau kita kasih amjah jadi ma'un, air. Jadi sifat air pasti bertempat. Ya. Nah, di mana di dalam Madinah ini Rasulullah Muhammad SAW hijrah. Di kota Makkah adalah kota kelahirannya, ya. Kemudian di Madinah adalah wafatnya. Wafatnya Rasulullah SAW. Hadirin sahabat-sahabat Tasya Islami yang dirahmati Allah, ya. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah menuju tempat dakwah, ya. Yang mana dalam dakwah itu penuh keyakinan adanya nur yang hak. Di mana itu? Di mana ada? Di mana saja. Di mana bumi kita pijak, maka disitulah ada Madinah. Paham? Nah, makanya itulah rahasianya hijrah. Jadi mindset umat Islam selama ini kan berpikir bahwasanya hijrah itu suatu hiporia, suatu hari ulang tahun, ya. Seperti bulan ini, ya, Dirgahayu Indonesia. Nah, hanya sebagai seremonial. Tapi perlu kita kaji, Madinah yang sesungguhnya itu adalah medan dakwah umat Islam dimanapun dia berada. Kalau saudara kita di Palestina lagi dakwah, ya, itulah Madinah. Ya. Kalau kita di Indonesia ini lagi dakwah, ya, inilah Madinah. Itu rahasia. Hadirin sahabat-sahabat Tasya Islami yang dirahmati Allah, dalam proses hijrah Nabi ini tidaklah segampang yang kita bayangkan. Pertama, dalam hijrah itu Rasulullah menahan lapar, haus, dan sebagainya. Yang kedua, Rasulullah itu menahan yang namanya masa duka dan cita. Banyak proses yang Allah ciptakan ke dalam diri Rasulullah supaya jiwa-jiwa Rasulullah itu kuat. Nah, ini dia. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, yang sudah sekian ratus 1442 tahun, 43 dipotong usia Nabi, kita sudah ditinggalkan Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya, kan begitu, sudah sejauh manakah kedekatan diri kita kepada Rasul? Sedangkan Rasulullah itu apa ke dalam hadis qudsinya, ana abaruhi, sesungguhnya aku adalah bapak sekalian ruh. Siapapun Anda, apapun orangnya, suku bangsanya, bahwasanya ruh yang ada di dalam dirimu itu adalah ruhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Hadirin sahabat-sahabat Tasya Islami, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita dalam masalah hijrah. Kalau kita mau hijrah, pahamilah apa itu mim, apa itu dal, ya, nun, dan ha. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bongkar apa itu Madinah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.